Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yassi Amalia Widianisi, dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video ini, saya akan membuat suatu praktikum atau membuat control LED dengan menggunakan processing. Di mana di sini kita masih menggunakan Arduino Uno, tetapi kita menggunakan controllernya pada GUI atau Graphical User Interface. Jadi kita akan menggunakan software lain selain Arduino, yaitu processing. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Untuk alat dan bahannya yaitu ada Arduino Uno, kemudian ada LED, bebas ya warnanya. Di sini saya menggunakan LED warna kuning. Kemudian ada resistor. Nilai resistornya ini yaitu 220 ohm. Kemudian ada project board atau breadboard. Kemudian ada 2 buah kabel jumper. Sini saya menggunakan jumper male to male. Kemudian ada kabel USB. Selanjutnya ada laptop yang telah terinstall processing dari Arduino Uno. Untuk proses merangkainya, di sini kita pasang dulu LED-nya. Ini untuk datasheet LED. Di sini ada LED bagian yang panjang dan ada yang pendek. Bagian yang panjang ini adalah positif dari LED dan yang pendek ini negatifnya. Kita pasang pada project board. Untuk positif negatifnya hati-hati ya, karena jika kebalik ya diulang atau harus dibalikin lagi sih. Kemudian ini untuk resistornya dia nggak punya nilai positif negatif ya, jadi kita bebas pasang di mana saja. Ini kita hubungkannya pada port positif ya. Nah, ini positif, kita hubungkan pada port yang positif. Oke. Kemudian negatif dari LED kita hubungkan ke ground pada Arduino. Oke, kemudian satu lagi untuk positifnya yang sudah kita hubungkan dengan resistor, kita hubungkan lagi ke pin 13 pada Arduino Uno. Oke, seperti ini rangkaiannya. Kemudian untuk kita lakukan pemrogramannya atau kita coding atau upload coding ke Arduino-nya, kita pakai kabel USB. Kita pasang dulu kabel USB-nya. Nah, sudah terpasang. Baru nanti kita lakukan pemrograman. Rangkaiannya memang sangat simpel seperti ini, karena kita pakainya 1 buah LED. Nah, setelah rangkaian selesai, kemudian kita melakukan pemrograman. Oke, di sini saya sudah melakukan pemrogramannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program Arduino yang digunakan. Di sini pertama ada INT LED 13. Ini maksudnya pin LED ini dihubungkan ke Arduino Uno pada pin V13. Nah, di sini juga digunakan tipe data INT atau integer. Maksudnya itu, integer itu tipe data yang menginputkan data yang berupa bilangan atau angka 13. Kemudian di sini ada INT out untuk mendefinisikan nilai ini sebagai outputnya. Kemudian ada fungsi void setup. Void setup ini merupakan fungsi yang dijalankan pada saat sketch atau program Arduino ini baru dimulai.
Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasikan variabel atau mendeklarasikan pin yang digunakan. Nah, ini isi dari void setup-nya ya. Kemudian ada serial begin. Ini serial begin ini mendefinisikan bahwa koneksi serial yang dimulai ini pada kecepatan 9600 bit per detiknya. Jadi kecepatan penerimaan datanya itu sebesar 9600 bit per detiknya. Nah, ini biasanya sebagai default dari Arduino-nya. Bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Dan di sini sebagaimana telah disebutkan pada void setup mendeklarasikan pin, di sini juga kita deklarasikan pin dari LED-nya, pin mode LED output. Maksudnya LED ini sebagai output. Oke, kemudian ada void loop. Void loop ini merupakan fungsi yang dijalankan setelah fungsi dari setup ya. Nah, ini tuh berfungsi atau bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Nah, fungsi ini tuh akan aktif mengontrol board Arduino, baik membaca inputan atau merubah output. Nah, di sini programnya dibuat. Nah, ini program yang dibaca oleh board Arduino. Yang pertama di sini ada kondisi percabangan ya. Di sini menggunakan kondisi percabangan, yang mana ada dua kondisi. Di sini ada serial available. Maksud dari serial available ini untuk menyatakan angka, bytes atau karakter yang tersedia pada serial monitor yang siap untuk dibaca pada serial portnya. Kemudian di sini ada kita deklarasikan si integer tadi ya, tipe data tadi yang LED sebagai baca ya. Berarti pada saat kita ketik baca, nanti akan memanggil si ini library serial read atau ya serial pembacaan data pada serialnya gitu. Nah, di sini ada kondisi pertama, if baca sama dengan A. Jadi apabila kita ketik A gitu, maka nanti outputnya bakalan kondisi 1 atau high. Kemudian di sini ada kondisi kedua. Jika baca atau ini ya, kita ketik B atau kita definisikan sebagai B, maka nanti outputnya akan dalam kondisi 0 atau kondisinya ini mati ya, low. Nah, kemudian di sini juga ada ininya untuk printnya ya. Bagian sini sampai sini tuh untuk print pada serial monitornya. Jadi digital write, LED high maksudnya. Jadi dikonversi ya, pada saat si outputnya 1 ditulis pada digitalnya atau data digitalnya, LED ini sebagai high. Jadi ya ini kan udah berupa digital ya, high, kondisi seperti itu. Jadi digital write line LED high, LED menyala. Serial print LED menyala tuh maksudnya di sini. Jadi bakal ditampilin di serial monitornya dalam bentuk line atau garis, nanti runtut ke bawah, jadi enggak menyebar ke samping. Jadi pakai line itu fungsinya. Nah, pada saat ini tuh LED menyala. Kemudian else if jika si outnya dia 0, maka dia digitalnya dia bakal ngebaca LED sebagai low dan ditampilkan pada serial monitornya sebagai LED mati. Oke, seperti itu untuk programnya. Nah, sudah pemrogramannya selesai, baru kita compile ya, verify atau compile. Oke, dan di sini tandanya coding atau kode berhasil kita compile. Nah, setelah kita compile, kita masukkan kabel USB dari Arduino Uno atau kabel serial ya ke port USB pada laptop. Oke, setelah itu kita ke tools, kemudian pastikan boardnya pada Arduino Uno dan portnya pada COM5 Arduino Uno. Kemudian kita scache, kemudian upload. Ini sedang proses upload. Nah, itu artinya berhasil di-upload. Kemudian kita buka serial monitor. Ini serial monitor. Di sini
saya inputkan, tadi sudah dijelaskan ya pada penjelasan coding, jika saya input A, maka LED bakalan menyala dan tertampil di saya monitor, ini LED menyala. Kalau B, LED mati. Kita dalam kondisi low. Kita coba sini, kita tik A. Oke, nah, ini LED menyala dan pada serial monitor pun di sini tertulis LED menyala. Kemudian saya inputkan B. Ini kita send, LED mati. Oke, LED mati. Apakah praktikum selesai sampai sini? Tentu saja tidak. Karena di sini kita menggunakan basic GUI atau Graphical User Interface, maka kontrolnya ini bukan dari serial monitor lagi. Di sini saya menggunakan software processing dan sudah saya ketikkan codingannya. Setelah codingan selesai kita masukkan, kemudian kita save dulu ya codingannya. Save. Kita save. Sudah kita save ya. Oke, karena pada praktikum ini kita basisnya menggunakan GUI atau Graphical User Interface, maka kita di sini mengoperasikan LED dengan GUI. Sudah kita upload ke Arduino-nya, digunakan ini. Jadi, processing dan Arduino ini berkomunikasi secara serial melalui port USB. Jadi, ketika papan Arduino telah dikoneksikan dengan komputer melalui kabel USB, maka komputer akan mendeteksi keberadaan papan Arduino dan memberinya alamat tertentu. Papan yang sama umumnya akan memiliki alamat port yang sama jika dikoneksikan berulang kali. Nah, untuk menghubungkan processing dan Arduino ini, kita masukkan sintaks import processing serial. Maka akan secara otomatis nanti bakal ke import sendiri. Kemudian di sini ada serial COM port. Jadi maksudnya ini adalah port yang kita gunakan ini adalah jenis port serial atau si USB tadi. Kan USB itu merupakan portnya serial. Kemudian di sini ada boolean LED step false. Di sini tuh kita menggunakan tipe data boolean untuk di codingan ini ya, bukan integer lagi. Karena di sini mendefinisikan dua kondisi, yaitu kondisi true dan kondisi false. Di sini ada false ya, step false. Kita pakai dulu false atau salah gitu. Karena kondisi awalnya seperti itu. Dan ada file setup sama ya seperti di Arduino penjelasannya. Jadi ada COM port new serial. Nah, ini kan tadi file setup untuk di Arduino ini langsung serial begini. Kalau di sini COM port. Jadi pada port ini serialnya, ini COM5-nya itu pinnya ya, yang kita pakai tadi di Arduino. Ini 9600 tadi kecepatan penerimaan datanya. Kemudian ini background. Nah, di sini kan kita mau buat GUI, tampilan GUI. Kita set di sini backgroundnya. Background ini merupakan properti program untuk objek pada processing. Nah, digunakan untuk memberi warna latar layar yang mau kita pakai sebagai GUI-nya. Untuk warna yang digunakan ini dengan menggunakan kode RGB. Nah, di sini RGB atau red, green, dan blue. Nah, untuk 255, 0, dan 0 ini adalah warna merah. Kan ini red ya. Rednya 255, greennya 0, bluenya 0. Jadi kebacanya warna merah aja. Nah, di sini file draw. Ini untuk membuat si GUI-nya. Dan file mouse press. Jadi kita di sini makanya menggunakan mouse atau touchpad pada laptop. Jadi pada saat si mouse atau si touchpad kita tekan, maka nanti bakal ngebaca kondisi ini. Nah, ini kondisi light state-nya. Di sini jika si light state-nya atau si LED ini ya udah kita definisikan atau deklarasikan. Jika light state-nya ini background-nya
Jadi jika si LED-nya di sini background-nya warna green atau G ya kan, RGB, jadi ini green-nya yang aktif, dia warna green, maka nanti port dari ininya bakal menulis si data dari A tadi yang dari Arduino Uno. Jadi A ini tuh sebagai kondisi LED menyala ya. Atau else, nah untuk kondisi keduanya di sini jika si backgroundnya ini warnanya merah atau ini kan merah ya, maka nanti si komportnya atau si portnya ini bakal ngebaca atau bakal menulis si B dengan program si B, yang mana tadi di Arduino ini B itu sebagai LED mati. Seperti itu untuk penjelasan programnya pada processing. Oke, setelah kita save, kita bisa langsung run. Kita run dengan menekan tombol ini, atau bisa juga ke search for run. Nah, ini ada tampilan kotak warna merah. Ini maksudnya apabila kotaknya warna merah, maka si LED-nya mati. Nah, ini dalam kondisi mati. Kemudian jika kita klik touchpad atau mouse, bebas karena di sininya mouse atau touchpad ya kalau di laptop, kita klik bagian kotaknya ya, klik. Nah, LED-nya akan menyala. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa praktikum berhasil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, dan mohon maaf apabila kurang dalam penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.